Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Fenomena api muncul di tengah sawah di Desa Manggarmas, Grobogan. Dampak buruk game online, ribuan anak sekolah di Demak terlibat judi daring. Bahkan ada anak yang nekat menjual ponsel orang tua demi judi daring. Jasad bayi ditemukan dalam tas sekolah di Grobogan. Diduga bayi malang ini hasil hubungan terlarang dari siswi sebuah sekolah. Persatuan Guru Seluruh Indonesia merilis temuan yang mencengangkan terkait dampak buruk penggunaan gadget. Sedikitnya 2.000 pelajar di Demak terlibat judi online. Pihak PGSI pun melaporkan kasus ini ke Komite Perlindungan Anak Indonesia. Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI merilis hasil survei terhadap 40.000 siswa dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas di Demak yang terdampak permainan games yang disponsori judi daring. Berdasarkan hasil survei, 5% atau sekitar 2.000 siswa sudah mengakses permainan judi daring. Temuan ini berdasarkan pendataan guru BK atau BP di sejumlah sekolah di 14 kecamatan di wilayah Demak. Ketua DPD PGSI Kabupaten Demak Nur Salim mengatakan, sebagian siswa bahkan sudah berani menggunakan uang SPP untuk berjudi secara daring. Bahkan ada siswa yang nekat menjual ponsel orang tuanya karena ketagihan dengan permainan judi online. Pihak PGSI berencana menindaklanjuti survei tersebut ke Komite Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta. Laporan dari 14 kecamatan ini di beberapa sekolahan hasil dari penanganan guru BK maupun guru BP, banyak anak yang sudah menggunakan game online, yang sudah bermain game online, kemudian judi online, lalu mereka mulai malas sekolah. Sering tidak masuk sekolah, bahkan beberapa SPP tidak dibayarkan ke sekolahan. Setelah dipanggil oleh BPK, ternyata digunakan untuk main judi online. Namun temuan PGSI diragukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Demak, validasi data itu patut disangsikan karena ada larangan para siswa SD dan SMP untuk membawa ponsel ke sekolah. Mungkin kejadiannya itu perlu dipertanyakan kembali tentang sumber data dari mana. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pemakaian HP yang ada di sekolah ini sudah dilarang. Jadi tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Sehingga apabila data itu ditelusuri, maka diperlukan angka yang nyata tentang sebanyak itu dari mana. Meski demikian, pihak PGSI tetap percaya kepada hasil survei, bahkan dicurigai nilai judi daring sebesar 200 triliun yang dirilis PPATK, sekitar 157 juta diantaranya merupakan transaksi para siswa. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Seorang pria di Sragen mencuri uang di sebuah warung milik warga. Pelaku berhasil mencuri setelah sebelumnya membobol jendela warung. Pelaku dengan leluasa mencari barang yang diincarnya tanpa sadar dirinya terekam kamera CCTV. Pemilik rumah baru menyadari warungnya dibobol pencuri pada pagi hari. Dari hasil rekaman kamera pengawas, pelaku diketahui masuk ke dalam warung dengan cara membobol jendela. Jumlah uang yang dicuri tak banyak. Pelaku mengambil beberapa barang serta uang tunai yang jumlahnya kurang dari Rp100.000. Soalnya tadi ini dijugil, Mbak. Dijugil, terus tangannya kan kecil. Masuk buka sekrup ini. Ini udah teceran di luar. Kalau tadi malam ya cuma uang raja-raja itu paling ya 20 sekitar 50 atau sekitar 50-an lah. Meski kerugian hanya sedikit, pemilik warung telah melaporkan kejadian ini ke polisi karena pencurian terjadi lebih dari 1 kali. Polisi kini masih menyelidiki keberadaan pelaku dari hasil rekaman CCTV di dalam warung. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Sesosok bayi ditemukan di tepi jalan dekat sawah Desa Ngembak, Purwodadi, Grobogan. Saat ditemukan, bayi tersebut sudah tewas, tersimpan di dalam sebuah tas sekolah.
Begitu mengetahui ada sesosok mayat bayi, warga desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan berbondong-bondong mendatangi lokasi penemuan mayat tersebut. Jasad bayi ditemukan pertama kali oleh sekelompok pemuda yang sedang bermain di sawah. Saat itu sekelompok pemuda yang sedang bermain mencium bau amis. Karena penasaran, mereka kemudian mencari sumber bau tersebut. Setelah dicari, sumber bau ternyata berasal dari tas sekolah berwarna hitam yang berada di tepi jalan. Saat dibuka, kelompok pemuda menemukan jasad bayi di dalam tas dengan kondisi sudah meninggal dunia. Dari lokasi kejadian, polisi temukan badge atau logo salah satu sekolah di kota Purwodadi. Polisi akan mendatangi sekolah tersebut untuk mencari petunjuk. Untuk petunjuk awal sementara itu ada tas sekolah dan di situ menyebutkan salah satu sekolah. Mungkin kita cek dulu kaitannya dengan tas tersebut, kemudian kita melakukan penyelidikan. Usai olah TKP, jasad bayi kemudian dibawa ke rumah sakit. Diperkirakan bayi ini dibuang oleh seseorang sesaat setelah lahir sekitar sepekan yang lalu. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Siswa yang membacok guru Madrasah Aliyah di Demak dituntut pihak jaksa 3 tahun penjara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Demak. Pihak keluarga berharap siswa ini tidak dihukum lama karena merupakan tulang punggung keluarga. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap siswa MAR berlangsung tertutup di Pengadilan Negeri Demak Jumat siang. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menghukum MAR selama 3 tahun penjara atau lebih rendah dari pasal yang didakwakan selama 13 tahun. Selain masih berusia di bawah umur, korban telah memaafkannya. Pertimbangan lain yang meringankan adalah siswa MAR termasuk kategori anak berkebutuhan khusus karena ia memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Hal memberatkan perbuatan anak pelaku ini mengakibatkan korban mengalami luka berat, bahkan menimbulkan bahaya maut. Kemudian hal meringankannya, korban telah memaafkan anak pelaku, namun proses hukum tetap berjalan. Di sisi lain, pihak keluarga memohon hakim untuk meringankan hukuman karena MAR merupakan tulang punggung yang membiayai hidup orang tuanya. Setiap malam ia bekerja di warung nasi goreng untuk menghidupi orang tuanya. Ayahnya diketahui tidak bisa bekerja karena keterbatasan fisik, sedang ibunya mengalami depresi. Saya semoga Pak Hakim mau sedikit legowo, sedikit memberikan apa itu istilahnya keringanan lagi untuk keponakan saya. Kan kasihan Mas, ponakan saya masih kecil, dia tulang punggung keluarga. Usai sidang, MAR kembali dititipkan ke Lembaga Permasyarakatan Anak di Kutoharjo. Seperti diketahui, siswa MAR membacok guru Madrasah Aliyah bernama Ahmad Ali Fatkur lantaran disangsi tidak boleh ikut ujian tengah semester. Korban sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka serius di leher dan lengan. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Sebanyak 8 orang yang terlibat kasus narkoba di Brebes ditangkap polisi. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya merupakan pengedar narkoba jaringan lintas provinsi. Para tersangka kasus narkoba ini hanya bisa tertunduk lesu saat dihadirkan di Polres Brebes. Dari 8 orang yang ditangkap, 3 diantaranya merupakan pengedar narkoba jaringan lintas provinsi. Penangkapan pengedar narkoba jaringan lintas provinsi ini berawal dari penangkapan pengedar sabu-sabu di Brebes. Usai melakukan pengembangan, polisi berhasil menangkap 3 pengedar lain di wilayah Losari, Cirebon. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi sita 1 batang pohon ganja kering seberat 54 gram dan sabu-sabu seberat 89 gram. Sesuai dengan info di lapangan, kita laksanakan profiling dan kita berhasil melaksanakan upaya paksa, yaitu mengamankan pelaku. Kemudian kita kembangkan sampai ke wilayah Cirebon. Itu berapa tersangka yang ditangkap pelaku? Tersangka yang kita amankan 3 ya Pak? 3 ya? Itu berarti pengedar lintas batas provinsi? Iya, betul sekali. Dari 8 tersangka, 1 orang diantaranya menjalani rehabilitasi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Brebes.